ada satu doa yang langsung diajarkan oleh Allah, nggak cuman dari Sayyid atau dari Habib, nggak cuman itu Pak, langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya ketika nabinya meminta petunjuk kepada Allah tentang bagaimana agar doa itu mustajab. Jadi dalam sebuah riwayat hadirin, itu pernah Nabi Musa alaihissalam berkata begini, ya Allah, apa amalan yang harus aku kerjakan sehingga doa-doaku mustajab ya Allah, Engkau ijabahi. Aku sudah berdoa ini ya Allah, tapi kenapa belum Engkau kabulkan? Dan amalan apa yang harus aku kerjakan sehingga doa-doaku Engkau kabulkan ya Allah? Maka kemudian Allah menjawab, Pak, wahai nabiku, wahai Musa, aksiru qawli la ilaha illallah, perbanyaklah dari kamu untuk membaca kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini Pak. Lantas Nabi Musa alaihissalam kemudian menjawab, seberapa besarkah kedahsyatan, istilahnya begitu Pak, kalimat ini ya Allah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, wahai Musa, seandainya kalimat ini diletakkan dalam satu timbangan, kemudian timbangan lain diletakkan dunia 7 lapis 7 bumi ini, maka niscaya masih lebih berat kalimat la ilaha illallah tersebut. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini kadang kita karena sering mendengar, maka kurang begitu kita perhatikan, bahkan kadang kita merasa kurang begitu heboh kalau dengan doa yang doa itu tidak sering kita dengar. Kalau yang tidak sering kita dengar itu kayaknya doa itu dahsyat betul. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita runtut surga yang sedemikian dahsyatnya, ada Jannatul Naim, ada Jannatul Firdaus, ada surga-surga yang lain yang bidadarinya saja kecantikannya seperti itu, yang kelezatan makanannya dahsyatnya seperti itu, kehidupan yang tidak pernah ada lagi problem hidup, itu semua disediakan oleh Allah untuk kepada orang yang meyakini kebenaran kalimat la ilaha illallah. Dahsyatnya Pak. Neraka hadirin yang sedemikian dahsyatnya, ada neraka jahim, ada neraka wel, ada neraka jahanam, ada palung di neraka jahanam, ada timah yang mendidih, ada baju dari tembaga. Itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang mengingkari kebenaran kalimat la ilaha illallah. Bahkan hadirin, seandainya Bapak memiliki duit semasjid ini penuh, atau kekayaan jabatan tinggi raja di raja, kemudian Bapak mempunyai luas wilayah yang luar biasa, semua ini hadirin apabila di dunia sudah tidak ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kiamat dunia ini Pak. Bapak uangnya nggak akan ada manfaatnya, luas wilayahnya habis, pangkat jabatannya selesai Pak. Dahsyatnya kalimat la ilaha illallah. Bahkan hadirin, barang siapa kok di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat ini, maka jaminan surga itu disegel olehnya Pak, yang Allah berikan kepadanya. Tapi orang yang naudzubillahi min dzalik sampai akhir hayatnya mengingkari kebenaran kalimat ini, gagal total hidupnya, karena azab murka dari Allah akan selama-lamanya Pak. Ini luar biasanya kalimat la ilaha illallah. Dan saya sudah buktikan Pak, ketika punya problem, ketika punya masalah, saya meminta kepada Allah dengan asbabnya itu memperbanyak membaca kalimat ini, Allah kabulkan. Maka bagi bapak-bapak yang hari ini, ibu-ibu yang hari ini mempunyai hajat, mempunyai problem, silahkan memohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak membaca kalimat ini. Sambungannya hadirin adalah memperbanyak membaca istighfar Pak. Ini yang kedua, banyakin istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Man lazima
man barang siapa lazima yang mengistiqomahkan, menetapkan, melazimkan, mudawamahkan, membaca secara konsisten terus menerus al istighfar, istighfar, ja'ala maka menjadikan Allah lahu baginya mingkuli dikin, dari setiap kesusahannya, kesempitannya, makhrojan, jalan keluarnya, Pak. Dari setiap kesempitan dan jalan keluarnya. Wa min kulli hamin, dan setiap kesusahan, farjan, akan Allah ganti dengan kebahagiaan. Kemudian warazaqahu, dan Allah akan memberikan rezekihu kepadanya min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Orang yang memperbanyak membaca istighfar. Anda punya problem, banyakin istighfar. Semakin meminta maaf kepada Allah, semakin meminta ampun kepada Allah atas semua kesalahan yang telah dikerjakan. Ini bacaan yang kedua. Bacaan yang ketiga, memperbanyak membaca sholawat. Kalau Bapak istiqomah setiap hari la ilaha illallah 1000 kali, istighfar 1000 kali, sholawat 1000 kali, apa yang Anda minta insya Allah Allah kabulkan, Pak. Kadang dalam bentuk yang sesuai dengan keinginan kita, kadang dalam bentuk yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi jalan keluarnya itu ada. Ini yang harus dipahami. Ketika 3 kalimat ini kita lazimkan atau kita mudawamahkan, kita istiqomahkan untuk dibaca sebagai wasilah agar doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi jenengan ditambah dengan istiqomah sholat jamaah, fix insya Allah hidupnya berkah, keluarganya berkah, rezekinya insya Allah berkah, umurnya juga berkah. Di dalam keluarga ada ketenangan jiwa, dalam rezeki ada ketenangan jiwa, rezekinya, keluarganya, profesinya, kesibukannya digunakan untuk taat, itu mudah, Pak, insya Allah. Ini yang sebagai tujuan akhir dari kehidupan kita, yaitu kehidupan yang barokah. Semoga Allah ijabah, amin amin ya rabbal alamin.